Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Wisam Raffi, perwakilan dari Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Di kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu narkoba. Jadi yang pertama, narkoba. Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan pertama ada narkotika. Narkotika sendiri adalah zat atau obat, tanaman ataupun bukan tanaman, sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menimbulkan efek bagi pemakainya. Efek dari narkotika sendiri ada tiga. Yang pertama, halusinogen, yang kedua depresan, dan yang ketiga stimulan. Yang pertama halusinogen. Halusinogen di sini efeknya si pemakai dapat berhalusinasi. Lalu yang kedua ada depresan. Depresan di sini efeknya pengguna akan merasa seperti depresi dan kinerja sistem sarafnya akan menurun. Lalu yang terakhir ada stimulan. Stimulan di sini efeknya meningkatkan sistem kerja saraf. Jadi bayangkan saja bagaimana di dalam narkoba ada efek dari depresan yang melumpuhkan sistem saraf dan ada efek dari stimulan yang meningkatkan kerja sistem saraf. Seperti itu. Jadi di sini narkotika sangat berbahaya dan narkotika sendiri juga digolongkan menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan pertama di sini sangat tidak boleh digunakan karena memiliki efek ketergantungan yang tinggi. Yang kedua, golongan 2. Golongan 2 di sini hanya dalam penggunaan medis, namun juga tidak boleh digunakan. Yang ketiga ini penggunaan medis namun dengan anjuran dokter. Jadi tidak boleh semena-mena dipakai karena harus ada resep dari dokter. Seperti itu. Lalu yang kedua ada psikotropika. Psikotropika sendiri adalah zat atau obat baik sintetis maupun bukan sintetis, bukan narkotika, di mana efeknya dapat merubah susunan sistem syaraf bagi penggunanya. Di psikotropika sendiri yang paling terkenal di halayak ramai di masyarakat yaitu adalah pil double L. Mengapa demikian? Karena pil double L sendiri merupakan pil yang sangat murah dan bisa dijangkau, carinya juga gampang dan memiliki efek ketergantungan yang tinggi juga. Jadi pil double L ini yang sangat riskan digunakan di masyarakat karena kasus dari pil double L sendiri juga sangat banyak ditemukan di khususnya di kota Sidoarjo. Dan yang terakhir ada bahan adiktif. Bahan adiktif sendiri adalah zat atau obat bukan narkotika maupun psikotropika yang dapat menimbulkan efek ketergantungan tinggi. Contoh dari bahan adiktif sendiri diantaranya ada minuman keras dan rokok. Bisa dikatakan bahan adiktif ini merupakan bagian dari narkoba yang sangat umum digunakan halayak ramai khususnya masyarakat Indonesia. Kemudian ada dampak dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap fisik. Contohnya seperti gangguan sistem syaraf. Seperti yang sudah saya katakan tadi di psikotropika, psikotropika memiliki efek yaitu dapat mengubah susunan sistem syaraf, di mana si pengguna narkoba sistem syarafnya tidak akan berjalan secara normal, tidak seperti orang sehat yang tidak menggunakan narkoba. Lalu yang kedua ada dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap psikis, di mana orang tersebut sulit berkonsentrasi dan cenderung menyakiti diri sendiri. Mengapa demikian? Karena di aliran darah tersebut masih terdapat sisa-sisa narkoba dan orang tersebut ingin menikmati narkoba tersebut. Lalu yang terakhir ada dampak dari penyalahgunaan narkoba secara sosial. Secara sosial ini maksudnya di lingkungan sekitar. Orang tersebut akan merasa dikucilkan karena dirasa orang tersebut tidak ada gunanya dan hanya memiliki beban di keluarga saja, seperti itu. Itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang narkoba. Di sini saya berpesan, saya sebagai perwakilan Ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo ingin menyampaikan bahwa teman-teman jangan sampai kita masuk ke dalam lingkaran narkoba. Mengapa demikian? Seperti yang sudah saya katakan tadi, narkoba memiliki banyak dampak buruk, tidak hanya dampak bagi diri kita sendiri, melainkan juga dampak bagi orang lain. Presiden kita Joko Widodo juga pernah berpidato yang isinya negara kita ini sudah darurat narkoba. Mengapa demikian? Karena semua kalangan di Indonesia sudah pernah menjajal narkoba. Dilihat dari kasus penggunaan narkoba. Jadi penggunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga orang-orang muda atau anak kecil pun juga sudah pernah menjajal narkoba.
pesan saya terakhir, Indonesia akan hancur jika kita menggunakan narkoba, dan Indonesia akan jaya jika kita tanpa narkoba. Generasi milenial tanpa narkoba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.